Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SDN Negeri Cideng apa, 02 Bu? pagi. Oke, SDN Negeri Cideng 02 Jakarta Pusat ya. Dan ini luas banget sekolahnya, halamannya, pohonnya juga rindang-rindang ya. Nah, di sini saya akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka dan juga kantin sekolah. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus kami. Dari pembelajaran sebelum merdeka nanti. Oh, iya, iya. Belas, 10, 12, 13. Oh, oke. 14 14 bahasa ya? Inggris ya. Ini sekolah Adiwiyata, Bu. Oh, ini? Kemarin masuk. Pantes kok ada kompos-kompos. Iya, ada apotek hidup, ada. Oh, ini. Ya. Wah, luas sebenarnya sekolahnya ya, Bu. Kantinnya di belakang di perpustakaan, tapi ke kantin dulu kali ya. Oke, ya kantin dulu deh, lihat dulu. Oh, ini. Oke. Oh, jadi anak-anak ada yang bawa bekal juga ya? Ada yang bawa bekal, ada yang jajan di sini. Mereka harus bawa gelas dan mangkok sendiri. Oh, oke. Karena Adiwiyata gitu. Iya, betul. Nggak ada aqua botol juga Berarti nggak ada plastik lagi nggak ya? ada ya. Aqua Oke. botol juga nggak ada. Wah, ini apa ini? Cilung. Oh, cilung. Cilung goreng ya. Cilung itu singkatan apa, cilung? Telur gulung, Bu. Oh, telur gulung. Coba Bu lihat, Bu, satu, Bu. Oh, kalau ini apa namanya? Wah, ini nasi goreng dalamnya. Oh, jadi ini sebenarnya dalamnya nasi goreng. Iya, iya. Oh, gitu. Jadi kalau Dibelah kita aja, Bu, nggak lihat apa-apa. ini, digulung pakai telur dulu. Berapa, Bu, ini segini? 3.000. 3.000. Oh, Udah beras kalau mahal ya? gulungnya 1.000. Oke, wah, ya banyak nih yang beli. Ini nggak Ini dagang, nggak jualan? ini sakit. Oh, karena lagi sakit. Ya, ada yang di sini juga ya. Kenapa? Ada yang makan di sini. Iya, ada. Selain di sana ya. Wah, Sabar, Pak. sibuk banget nih. Ini beli mie ya. Doyan mie ya. Siapa namanya? Chelsea Kelas berapa? 2A Oh, kelas 2. Ini beli mie ya. Berapa harganya? 9.000. 9.000. Pakai bakso ya, Bu? Kalau 10. Kalau 9 pakai apa? 9 bisa pakai bakso, bisa pakai taksi tujuh. Oh, jadi Ibu udah. Ya, kadang-kadang kalau yang 7, 5 sampai 7 polos. Oke. Ayam aja. Iya. Selamat makan ya. Nah, Tambah kamu gemuk. juga ya. Ngantri semua ya. Ini 2 orang nggak dagang nih, Bu Dua Retno. orang ya, nggak dagang ya? Ini sakit juga suaminya. Oh, kalau ini. Nah, ini goreng. nasi uduk nih. Oh, ini nasi uduk. Enak deh Bu Retno nasi uduknya. Masa? Sambal kacangnya enak. Bu katanya nasi uduknya enak katanya. Berapa Bu harga nasi uduk? 3.000. 3.000. Ya, Ke anak-anak, kalau kita 3.000. enggak, Bu. Kalau guru berapa? Kalau guru berapa beli? Guru, samain aja, Bu. Oh, sama. Sama yang mahal. Luar biasa. Ini apa sih namanya nih? Sosis, Bu. Oh, roti. Berapa itu harganya? 2.000. 2.000. Seneng ya beli ini ya? Oh, kalau ini pakai mayones. Ya, mayones, Bu. Berapa harganya? 3.000. 3.000 juga. Ini juga 3.000. Iya. Semua bikin sendiri nih, Iya. Bu. Martabak Kalau ini telurnya. apa sih? Ini pempek, Bu. Oh, pempek juga harganya sama. Oh, ini ada mie. Nih. Oke, beli ya? Udah. Oh, jadi ini ada mie ya? Terus nasi ini untuk apa? Nanti kasih lauk apa kalau ini? Kadang dicampur mie, martabak, tergantung Martabak telur. anak-anak, Bu. Tergantung maunya ya. Berapa kalau misalnya ini? Sama, 3.000. 3.000. Bikinin deh 5 biar Ibu nyobain ntar. Benar-benar luar biasa. Ya, bikinin 6 ya. Berapa Kalau orang ini, Ustaz ya? apa Oh, ini? macam-macam makanan masak ini deh. Ada kentang goreng. Berapa ini kentang goreng? 5.000, Ibu. Ya ampun, 5.000. Nih, minumannya juga enak nih. Ada ini juga ya, jus ini, Bu. Berapa kalau jus? 7.000. Iya, Bu.
Ini sosis berapa kalau dibakar? Sesuai ya Bu dengan anak-anak ya. Oh itu 2.000. Nah ini yang dibeli berapa ini Dek? 6.000. Dan itu dia ngambil sendiri ya sesuai dengan maunya ya. Oke. Terima kasih Bu. Wah ini kayak spaghetti ya Bu. Berapa ini spaghetti? 8.000. 8.000. Boleh dikeluarin nggak Bu? Bu, nasinya bikin 6, suruh Pak Mari ah. Nanti dikembalikan tempatnya. 5, ya udah. Ya udah 4, uang tapak coret 6 deh. Mau beli nggak spagettinya? Oh nggak ada uang. Kamu tadi jajan apa? Oh berapa itu harganya? 2,5. 2,5. Udah kenyang belum? Bawa bekal nggak kalau dari rumah? Enggak. Enggak. Jajan Kelas di kantin 1, 2, 3 ya? Oke, Yang kelas istirahat berapa 1, 2, ini? 3. Kelas berapa kamu? 2. Kelas 2. Siapa ini namanya? Adrian. Adrian. Wah, ini makan. Ini apa sih? Es Milo. Oh, jadi es gitu ya? Iya. Kayak makan es krim ya? Iya. Berapa ini harganya? 4.000. 4.000. Kalau sama ini Milo juga? Oh, 4.000. Jadi itu deh. Kamu seperti makan es krim ya? Padahal harusnya susu aja terus disedot ya? Oh, enakan begini ya? Oke. Ih, sama semuanya ya? Nah ini ada bubur kacang hijau nih Bu. Sehat dong bubur kacang hijau. Bu ini bubur kacang hijau. Berapa ini harganya? 2.000 aja Bu. Kalau 2.000 bubur kacang hijaunya. Ini apa sih? Itu rautan Bu. Oh, rautan. Karena berjual alat tulis juga ya. Iya, buat Jadi- anak-anak nabung, biar pinter nabung. Wih. Rupanya ada celengan ya untuk anak-anak nabung. Ya Allah Ibu, bubur kacang hijau 2.000 saja. Plus es krim ya. Wah laris manis ini Bu. Es yang jual beli, yang jual es, yang beli es krim banyak banget. Murah es krimnya. Oh ini 2.000. Baya ini 2.000. Mau beli es krim. Sayang boleh sayang, boleh sayang. Ambil Es sana. krim. Ini orang Cambridge semua Bu. Yang Ini dagang. Iya. yang jualan. Iya. Oh ya? Iya. Anaknya sekolah di sini. Wah. Kalau ini apa Bu? Ini ada kebab. Ada ya. ada Jadi kebab. kita cari selera anak ya. Kadang anak kan bosan gitu ya. Saya bilang ya pokoknya sebisa-bisanya yang penting ada BP POM-nya gitu. Karena kita kan juga dalam pengawasan puskesmas karena di IATA, kantin kan diperiksa. Jadi harus yang BP POM itu Iya. mengizinkan Yang gitu. makanan yang sembarangan. Berarti ini ada kebab, dimsum ya. Iya. Anak-anak doyan dimsum juga ya Bu ya? Oh iya, yang tinggi. Ini kan kelas rendah nih Bu, 1, 2, 3. Nanti kelas 1, 2, 3 masuk, 4, 5, 6 istirahat. Oh jadi gantian biar nggak numpuk ya? Biar nggak numpuk. Sehingga caranya digituin ya? Iya. Ini ada burger, ada kebab ya. Ada bakso ya Bu? Wah ini lagi ngantri apa Adik-adik? Roti, kamu beli roti? Oh, Mari, bawain berapa nasi. itu harganya? 5.000. Nasi uduk bawain ke ruang saya. Seadanya. Oh gitu. Tinggal 4 piring. Jadi ini pada ngantri ya? Kalau kamu beli apa? Kamu pesan apa? Roti bakar. Roti bakar, kamu juga? Hotdog. Oh hotdog, berapa harga hotdog? 8.000. 8.000. Ya biar ibunya konsen. Wah ini es ya? Oh ini minuman ya? Snack dan minuman. Berapa satu gelas gini? 3.000. 3.000. Esnya pakai kristal. Oh ini teh ya? Oh selain teh apa? Ada Milo, susu. Oh tergantung anak. Ini biasanya orang tua murid Bu Retno kalau lagi kemari beli teh. Gitu ya. Nah, jadi benar-benar dipakai satu-satu ya. Terus nanti. Oke, baru nanti dikasih es batu ya. Oh, berapa tadi? 3.000. Murah ya Bu. Ya. Dan ada rumput. Model begini nih. Kayak baru lihat aku. Baik Ibu, makasih. Piring mana? Oh, ini di sini Bu. Iya, 1, 2, 3 ada 3. Belakang 2. Oh, ini ya. Iya. Nanti yang piket mereka semua Bu, yang dagang. Pulang ngepel gitu. Habis istirahat anak ngepel.
kebersihan tetap terjaga. Yang ngepel petugas ini juga. Petugas yang saya bikin jadwal piket. Hari Senin ibu siapa, Selasa siapa gitu. Kalau cuci piring masing-masing. Masing-masing punyanya. Tapi kalau ngepel bersihin ganti ya. Ada jadwalnya. Karena saya udah datang ke beberapa SD, tempat angkin itu bagus banget dibanding SD-SD lain ya. Saya bangun 2019, saya di sini 18 Oktober 2009 bangun karena diikutin untuk adiwiyata dan lomba sekolah sehat. Lomba sekolah sehat masuk ke tingkat provinsi, tapi kan COVID, akhirnya nggak ada. Banyak nggak kepake lama. Nggak kepake. Baru Bukan nggak Juli. kepake, tidak ada lomba, belum ada lomba lagi. Tapi ini terus dipakai. Selama COVID nggak? Enggak kan? Ini baru pakai Juli kemarin. Nah berarti baru dibuka Juli Juli. 2022. Ini tempat minumnya siapa ini? Ya Allah gede banget. Gak berat. Tiap hari bawa begini. Terus kau bawa bekal juga ini? Apa ini coba buka? Oh ya. Oh dia bawa mie pakai telur. Tapi dikasih uang jajan juga ya. Dan beli es. Nah. Enggak, ini punya saya. Dikasih. Oh kamu nggak ngasih? Ya ampun baik banget. Terus kamu jajan apa? Selain ini? Makanan. Doang. Itu doang. Bawa bekal nggak? Enggak. Kamu bawa bekal nggak ke sekolah? Enggak juga. Ini kelas berapa semuanya? Kelas 3. Belinya es. Ini rumput laut ya? Terus pada bawa minum. Ini bener-bener gede ya. Kata dia nggak berat. Ini es krim. Berapa harga es krim? 3.000. 3.000. Rasa jagung ya? Iya. Baunya jagung. Oh, ini Spaghetti. nasi goreng ya? Oke. Macem-macem ya. Nugget. Kok agak gosong ya? Tapi enak gak? Coba dirasain. Enak. Enak ya? Oh, enak. Walau gosong, enak. Tapi kamu emang lebih suka kalau begitu ya? Enggak nih, dari itu. Itu beli ya? Oke, sama es ini ya? Berapa ini harga nugget? Kalau 3 5.000. 3.000. Wah. Jadi itu ada gambar-gambar bukunya ya? Ya nggak ngerti saya juga. Mana nih? Isinya buku cerita. Tuh. Ini untuk anak-anak SD ya. Oke banget. Cerita rakyat. Ada buku yang tebel loh. Nih. Ya. Kita lihat. Begini. Banyak gambarnya daripada tulisan ini cocok untuk anak SD ya kelas 1. Yang baru belajar baca. Sabar dan empati. Banyak banget nih bukunya. Ya tuh. House. Nah, ini apotek hidup. Apotek hidupnya apa aja nih, Bu? Pohon-pohon obat, Bu. Oh. Tadinya banyak gini di pohonnya karena COVID kemarin yang nggak masuk, aduh kering semua. Nih, tanaman kunyit putih ada manfaatnya ditulisin tuh. Obat anti nyeri, anti alergi, asam lambung. Wah. Jadi kalau kita nyeri bisa pakai tanaman kunyit putih ternyata ya. Karena katanya obat nyeri itu merusak ginjal. Sekarang yang Paling lagi rame merusak ya. ginjal dia. Ada jahe ya, Bu. Ini karena pandemi aja ya. Iya, baru dibenahin ini Bu juga. Aduh, banyak yang kebuang juga kering. Pasien di tenda di sini sama ada di lobi tuh ruangan yang tutup kaca itu dipakai juga, pasangin kasur, AC sama dia. Pokoknya udah bener-bener deh udah rumah sakit. Ya karena deket rumah Ini sakit. ditutup semua. Cuman kita akhirnya pas udah selesai Ini dia ya, Bu, Tarakan ya. Iya. Bu, sampingnya jadi rumah Sebelahnya. sakit. Dan waktu COVID sempat dijadikan ruang isolasi. Iya. Pas Tarakan pakai Bu buat ruang isolasi. Akhirnya saya jadikan ini apa namanya? Pojok literasi. Oh, Anak-anak kalau baca waktu itu dipakai untuk dipakai Oke. ditaruh kasur. Di sini ditaruh kasur sama dia. akhirnya sekarang jadi pojok literasi ya. Geserin. Oh.
Kalau anak-anak mau nunggu juga sebelum pulang boleh di sini baca-baca. Nunggu Cuman bukunya ya belum dijemput, belum misalnya dijemput, bisa ya. nunggu di sini ya. Pak, satu lagi Pak. Dan ini udah sempat jadi karena sebelahnya rumah sakit Tarakan, jadi ini sempat jadi ruang isolasi. Mungkin karena rumah sakit udah kepenuhan ya. Iya. Sehingga mau nggak mau harus cari lokasi. Nah, lokasi yang paling mungkin ya sekolah. Yes, ini. Iya. Terus saya nggak minta dibuka ininya. Ya udah nggak dibuka. Terus saya buat ini, kalau ada perlu rapat apa kan ya. Oke. Guru-gurunya di atas. Ada nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini ruang gurunya. Selamat siang. Pagi kali ya kalau di sekolah ya. Wah, ini ada yang ulang tahun, Ibu. Siapa yang ulang tahun? Hah? Oh iya? Wah. Selamat ulang tahun ya Bu buat suaminya. Luar biasa ini. Jadi gurunya tadi Bu bilang ada berapa? 18? 10, 11, 13, 14 sama Budin. Dan ini ruangannya ya. Ruangannya. Jadi kalau lagi nggak ada kalau lagi pas istirahat ya guru-guru ngumpul ya di sini ya. Inilah kondisinya ya. Tapi ini udah lumayan, udah jaga jarak. Banyak SD susah Bu jaga jarak. Ini udah luar biasa sih. Ya, penerangan ini doang ya. Jadi kayak gelap ya. Betadin. Iya dong, apalagi sekarang ya Bu ya. Iya, betul. Kondisinya lagi. Ya betadin itu emang anak-anak kemungkinan jatuh, luka. Nah, ini nih. Ada perbannya, ada ini. Ada perbannya ya. Jadi ada gunting kecil. Itu untuk perban. Ada termometer juga. Ini waktu COVID dipakai nggak nih? Wah. Kalau yang ini enggak. Ruangan itu tadi aja ya Bu Iya, ya? ruangan itu sama lapangan. bikin di lapangan ya, di luar ya? Sama masjid di bawah. Ya, itulah biasa yang dipakai ya. Oh, ini ada AC-nya juga tuh. Ada. Kalau nggak dinyalain, ruang komputer masih, anak pasti ujian. Makasih ya Bu. Oh ya, Bapak. Ujian juga dari dinas kita ditunjuk untuk ikut lomba sains. Oh ini? Iya, ya, 4 ini orang. lagi ikut? Nggak apa-apa. Oh. Ini kan UNBK kemarin kelas 5. Oh iya, iya. UNBK tuh berarti harus berapa orang Bu? Ini cukup 15, jadi 2 kali. Oh 2 kali ya, 2 semester. Bisa 3 kali, bisa 2 kali, ya tergantung jumlah Dan murid. ininya di atas ya, jadi bagus ya. Makanya jadi mungil bisa ya Pak. Karena ininya di atas, kalau Dedi pakai laptop ya. Baru 8 dana pemerintah belinya. Gitu kan dana pemerintah beli laptop, beli komputer. Kalau ini sih punya guru-guru, punya sekolah. Ini yang komputer ya. Iya. Jadi sebenarnya bisa digantung begini ya, jadi rapi. Nih idenya Pak Aan nih, Pak Guru, idenya Pak Guru kelas 6. Nih, Pak. Karena di rumah udah pakai dia, dicoba di sini ya udah. Iya, karena kalau kita pakai apa? Meja ngabisin tempat ya, Pak. Iya benar. Terus pakai meja tidak diizinkan, tidak menjaga jarak. Akhirnya kita pakai supaya ini ruangan tetap bisa dipakai. Oh, karena itu ya tidak bisa menjaga jarak nih. Akhirnya kita pakai ini ternyata bisa. Gitu. Kalau pakai meja tahun lalu kita diizinkan pakai kelas. Pakai kelas. Sempit, Kemudian tahun dekat. ini gimana sih supaya bisa diizinkan? Alhamdulillah ternyata ketika di visit sama pihak Sudin, oke boleh nggak apa-apa, berarti bisa menjaga jarak. Oke. Ya, ya. Mejanya yang dikeluarkan. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dengan ibu siapa nih? Ibu Lina, Bu. Ibu Lina, Ibu sempet lama kayaknya belajar PJJ ya? Iya, Akhirnya PTM juga. Iya. Ibu lebih menyukai PTM ya? iya, betul. Kenapa Bu? Karena saya lebih suka langsung berinteraksi dengan anak ya Bu ya. Jadi apabila ada anak yang kurang paham, saya bisa langsung
menjelaskan secara detail. Apabila di Zoom atau apa gitu ya, terkadang kan mereka kesulitan juga dalam teknologinya atau apa gitu ya Bu ya. Namanya anak-anak Iya, kecil ini iya, belum tentu mereka didampingi oleh orang tua mereka. Kebanyakan mereka bekerja orang tuanya, sehingga mereka di rumah bersama pembantu ataupun neneknya ya, sehingga mungkin kurang untuk lebih memahami. agak Iya, kurang betul. juga ya. Oke. Nah, kalau dari hasil pembelajaran lebih meningkat ya Bu? Iya, Sejak betul. PTM ini? Ya, mereka lebih aktif ya, hasil belajarnya juga lebih bagus-bagus gitu. Oke, karakternya juga jadi kelihatan ya. Iya, betul. Ini lagi belajar apa Bu Lin? Tema 4 kebetulan Bu. Tema 4 tentang? Iya. Ini kita tentang bermusyawarah, hidup bersih dan sehat. Oke. Dan ini sedang, memang posisi kursinya kayak gini atau berubah-berubah? Saya Berubah-ubah. berubah setiap sebulan sekali Bu, gitu ya. Oh. Nah, kebetulan hari ini kan kelas ini saya fungsikan juga untuk latihan menari. Jadi saya ini Bikin juga, luas. iya agak luas gitu. Oh, jadi Ibu ini ada latihan menari juga? Iya, untuk ini aja sih Bu, mempersiapkan diri di tanggal 28 November kita ada acara gitu Bu. Jadi saya daripada anak naik turun Tadi gitu kan Ibu ya. bilang menari Jadi saya tadi buat siapkan persiapan 28 ruangan kelas, November. pulang sekolah, latihan dijawab menari gitu. gitu. Nari apa rencananya? Oh iya. Nyari tortor Bu. Nari Tortor sama Wah. Yamko Rambiamko. Bisa nih anak-anak ya? Alhamdulillah. Bu gurunya bisa nari. Luar biasa. Siapa nih yang kalau ini dasar apa Bu? Diajarin dasarnya nari apa tortor misalnya? Iya. Anak-anak sekarang suruh berdiri terus Ibu ajarkan dasarnya Iya. aja bisa Bu? Praktekin. Oke, ayo sekarang Bu, ayo Bu. Kayak gampang kan susah ya? Baru diajarin kali ya Bu Dina ya. Baru. Tapi ini udah bisa. Ingat-ingat. Ini mau bisa nari. Iya. Pede orangnya. Saya dari Betawi Bu. Ya Allah, Betawi ngajarin tarian Batak Daerah ya. Batak. Nah, kurikulum Merdeka tuh di situnya ya Bu ya. Anak-anak tidak hanya mengenal Budaya kita daerahnya aja. sendiri, Iya. iya, tapi negeri ini, Ya, se-Indonesia. seluruh yang ada di negara Indonesia kita Iya. wajib melestarikan kebudayaannya. Betul. Gitu. Dan itu Ibu belajar dari YouTube terus diajarin ke anak-anak tuh gimana? Kebetulan saya otodidak ya Bu ya. Untuk belajar tarian saya cuma dengerin musik ini. Oh lebih masuk nih gerakannya kayak gini gitu. Oh, jadi menciptakan sendiri Iya. gitu. Bu, luar biasa Bu. Nggak semua guru bisa Bisa, Bu. iya. Tidak semua orang juga bisa ya. Oh, jadi ini baru berapa hari tuh anak-anak dilatih? Baru berapa hari doang sih Bu. Biasa kita gabungan dengan anak 2B. Makanya dia agak bingung posisinya. Biasanya kan Oh, ada temennya. banyak. Iya, iya, Gitu. iya. Makanya tadi ketika hanya berenam ya agak Bingung. Biasanya kan dia harusnya posisi di sini, terus dia harus maju gitu Iya, kan. Iya, iya. Jadi kayak kagok. Iya. Nah, tapi secara prinsip dasar-dasarnya dia pahami Iya. banget tadi ya. Iya. Oke ya, luar biasa. Nah, boleh nanya anak nggak Bu? Boleh, silakan. Gitu. Nah, ini namanya siapa? Keisha. Isa, kamu lebih suka ya belajar sama bu guru gini ya, tatap muka gini ya? Iya. Kenapa? Karena ketemu teman-teman. Iya. Terus apa lagi? Belajarnya lebih gampang ya sih? Iya, belajarnya lebih gampang. Aku lebih seneng bisa ketemu teman-teman. Oh, seru ya ketemu teman-teman bisa main ya. Iya. Tadi tariannya bagus nggak tuh? Bagus. Bagus. Kamu kalau ke sekolah bawa bekal nggak? Enggak. Enggak, Kadang-kadang doang bawa bekal. Oh, kadang-kadang seringnya bawa uang jajan. Iya. Oke, hari ini jadinya nggak bawa bekal, bawanya uang jajan ya. Bawa tempat minum juga? Bawa Oh, bawa. Nah, ini siapa nih namanya nih? Siapa nama kamu, Nak? Fatan. Oh, kamu juga lebih suka belajar begini sama bu guru ya? Kenapa? Karena suka sih sama teman-teman. Oh, ketemu teman-teman. Jadi seru ya. Jadi kalau kayak gini belajar bareng-bareng, kalau nggak ngerti tanya bu guru atau bisa tanya teman ya.
Kamu bawa bekal nggak kalau ke sekolah? Enggak. Enggak, jadi jajan. Apa yang suka dibeli di kantin? Es. Oh, es, Bu. Jadi di rumah udah makan, nanti udah sarapan ya, nanti makan siangnya di rumah gitu ya? Oke. Nah sekarang kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah karena tak kenal maka tak sayang, kita kasih waktu Ibu Kepala Sekolah memperkenalkan diri. Silakan Bu. Nama saya Jubaida Talib, di SDN Cideng 02, menjabat jadi kepala sekolah selama 4 tahun. Sebelumnya saya di Petojo Selatan 01 pagi. Oh itu Jakarta Pusat juga ya? Ada dekat sini, Jakarta Dekat sini Pusat juga ya. Jadi Ibu selalu di Jakarta Pusat. Tinggalnya di mana Bu? Tinggalnya di Ciledug. Tinggalnya di Ciledug, lumayan ya. Jakarta Selatan masih ke sana lagi ya. Nah, tapi tetap semangat. Nah, Ibu, kan ini pembelajaran tatap muka sudah dimulai lama dan bahkan sekarang udah 100% ya. Iya. Kemudian juga waktunya udah balik kayak dulu nih. Nah, sekarang yang disiapin untuk aman gimana Bu? Karena kantin sekolah kan juga sudah mulai dibuka sejak Juli 2022. Nah, biar aman untuk anak-anak, nah apa yang dipersiapkan sekolah? Prokes tetap. Oke, 3M ya? 3M. Ya, sebelum masuk, anak ada pintu gerbang udah cuci tangan. Tadi mungkin perlu cuci tangan. Naik ke atas, nanti di atas lagi cuci tangan lagi. Ukur suhu juga di bawah. Oh, di atas juga dia cuci tangan lagi? Iya, cuci tangan lagi masuk kelas. Iya, karena udah megang tangga misalnya ya, terus? Nah, untuk kantin, kalau kantin itu anak-anak membawa gelas sendiri, piring sendiri. Seandainya mereka nggak bawa, dipinjamkan sama orang kantin. Piring plastik atau gelas plastik. Dan jadi untuk keamanan ya, biar benar-benar bersih gitu ya. Sudah gitu anak-anak juga makan juga semaksimal mungkin di kantin gitu ya, karena kan untuk menjaga kebersihan juga supaya juga nggak berantakan di bagian lasar-lasar sekolah. Betul, nggak banyak apa sampah ya, makanan di atas. Ya, di SDN Cideng 02 ini selama menjadi sekolah adiwiyata, kami tidak menjual aqua gelas ataupun minuman-minuman botol plastik. Nah, betul. Bahkan tadi saya minum pun nggak pakai mineral, pakai plastik ya. Ibu nyiapin gelas. Iya, selalu. Saya juga kalau orang guru-guru rapat di sini saya siapin gelas. Oke. Sama air dispenser. Memang itu ya budaya no plastik tadi ya Bu ya. Betul-betul dikenalin dari anak masih kecil. Iya. Dan itu dapat dukungan orang tua ya Bu? Alhamdulillah. Tahun 2020 maju kita nggak masuk ke nasional. Kemarin 21 itu benar-benar orang tua murid turun langsung, tapi memang belum milik ya Jakarta Pusat, miliknya Jakarta Barat. Oh, masuk Jakarta Barat ya. Nggak apa-apa, kan yang penting udah ada usaha kuat ya Bu ya. Soal hasil kan kendalinya tidak di kita tapi di Tuhan ya. Iya, benar. Nah, tapi sekolah Ibu jadi nyaman, bersih gitu. Itu ya berkat tadi ya, tetap ada manfaat, ada hikmahnya ya. Iya. Nah, kantinnya sampai seperti itu konsep kantinnya gimana Bu? Jadi pada saat saya masuk 2018 Oktober itu 2019 ditunjuk untuk sekolah adiwiyata lagi nih, karena saya udah berhasil di Petojo Selatan kan. Saya sudah nolak tapi nggak bisa, akhirnya harus ikut adiwiyata. Memang persiapan adiwiyata harus ada kantin, UKS, apotek hidup, greenhouse, bank sampah, nggak mudah. 2019 ngolah, lomba belum masuk, provinsi menang, ke nasionalnya enggak. Oke. Jadi ya mau nggak mau memang ya tadi yang semua ruangan yang kebetulan kita udah masukin juga memang dipersiapkan sedemikian rupa tadinya ya Bu. Iya. Untuk lomba, dan sekarang ya tetap dimanfaatkan oleh pihak sekolah, oleh anak-anak kita gitu ya. Nah Bu, kan pandemi lama nih ya 2 tahun, tentu kan kantin pasti sempat nggak dipakai lama, greenhouse juga sempat nggak terawat lama. Begitu masuk apa tuh yang dilakuin? Kalau kantin memang penjaga sekolah seminggu sekali nyapu walaupun nggak dipakai. Saya suruh sapu, soalnya kalau nggak kan numpuk nanti. Nah kalau yang parah ini memang pohon, karena kami nggak ada dalam sekolah kan pada saat dipakai tarakan gitu. Oh, jadi sempat pas COVID ya Bu? Iya, dipakai. Pas COVID banget itu kita nggak, ya dipakai sekolah ini. Dipakai ya, karena sebelah sekolah ini tuh rumah sakit Tarakan. Jadi sempat dipakai kata Ibu untuk apa Bu, namanya isolasi ya? Isolasi. Itu kan di belakang tadi Ibu lihat ada pintu di besi, itu dari Tarakan yang bikin. Itu dibikin oleh Tarakan? Iya, untuk mundar-mandir mobil ambulan. Oh iya. Lihat belakang jadi. Ya begitulah namanya juga sekolah pemerintah. Letaknya di belakang rumah sakit pemerintah. Lagi COVID ya pasti dimanfaatin. Karena nggak ada tempat lain, kan waktu itu sempat penuh ya Bu rumah sakit di mana-mana ya. Sehingga mau nggak mau lahan-lahan seperti ini dipakai. Dan Ibu ini kan luas ya, tapi ternyata gedung ini cuma 10 rombel. 10 rombel. Nah, itu gimana Bu?
Ya bagaimana juga nggak bisa berbuat apa, ya kita lakukan sama kita aja Bu. Jadi di sini ada 10 rombel, tapi ini lantainya sekolahnya sampai lantai 3. Tapi ya mau bagaimana lagi? Jadi ruangan pada lantai 1 tuh ya betul-betul habis untuk beragam ruang yang Ibu sebutkan tadi diantaranya. Lab IPA, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, laboratorium, komputer, perpustakaan. Udah habis untuk itu. Jadi kelas hanya ada di lantai 2 dan 3 saja. Nah ya bayangkan seperti itu, padahal nih potensinya sebenarnya lebih luas lagi bisa. Oke ya, demikian obrolan kita dengan Ibu Kepala SDN Negeri Cideng 02 Jakarta Pusat ya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah sekarang kita mau wawancara dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah ya, dengan Ibu Lina. Ya walaupun ibunya imut-imut ya, tapi ternyata umurnya sudah kepala 4 loh ya. Nah Ibu Lina adalah Wakil Kepala Sekolah di SDN Negeri Cideng 02 dan mengajar di kelas 4A. Iya. Bu, kan pandemi udah lama banget nih ya, hampir 2 tahun. Jadi ngerasain PJJ ya. Iya. Nah sekarang dibanding dengan PTM secara hasil belajar lebih bagus yang mana Bu sebagai wakil kepala sekolah? Iya. Untuk secara hasil belajar dari kegiatan kita sudah tatap muka seperti ini itu jauh lebih baik ya Bu ya, hasil belajarnya. Jadi, meningkat lah ya. Lebih meningkat, iya betul. Karena pada saat PJJ pertama memang guru di SDN Cideng 02 memang kita melakukan Zoom setiap hari gitu ya. Jadi Zoom setiap hari dari pagi pukul 7 sampai pukul 10, ada yang sampai 11 itu kita melakukan Zoom. Setelah itu tugas. Nah, cuma pada saat Zoom ini memang kita sangat terbatas ya untuk komunikasinya gitu ya. Nah, pada saat tatap muka ini anak-anak ternyata mungkin karena terlalu lama PJJ, jadi pada saat tatap muka mereka lebih antusias gitu ya. Oh, terlihat banget ya, sangat terlihat ya? Lebih antusias gitu ya, lebih antusias bertanya, lebih antusias ingin mengetahui ini itu lebih banyak ditanyakan pada saat kita tatap muka. Jadi kayak euforia gitu ya, betul, senang banget gitu ya. Nah sebenarnya kalau Ibu kan kelas 4 ya? Iya. Itu ngulang nggak sih pelajaran yang udah 2 tahun tuh anak sempat PJJ lama, setelah itu ada materi-materi yang nggak dikuasai, sempat nggak itu dipetakan terus mengulang? Di sini memang kita harus mengadakan tes juga ya untuk anak-anak yang terutama di pelajaran di kelas sebelumnya gitu ya. Di pemetaan materinya udah ada ya? Iya, karena apalagi saya di kelas 4 ini sudah materinya kurikulum merdeka gitu ya, jadi memang harus ada asesmen pada mereka, dilakukan kognitifnya. Iya, betul. Ya, memang saya merasakan sendiri ya Bu Retno, untuk secara pengetahuan mereka memang jauh kurang ya dibandingkan kalau kita memang mengajar secara tatap muka langsung. Iya, kita rasakan gitu ya. Iya. Jadi kita banyak mengejar untuk ketertinggalannya mereka, betul. Tapi berhasil juga ya dikejar. Betapa guru-guru ini kerja keras sebenarnya. Tapi begitu ke kurikulum merdeka udah nggak kenapa-napa ya. Maksudnya ini bisa terus ngelanjutinnya dengan lebih transisinya lebih mudah gitu. Untuk yang kurikulum merdeka malah buat kami guru ini lebih enak ya gitu ya. Lebih enak lebih enak. Jadi materi tuh jelas gitu ya untuk setiap mata pelajarannya itu. Jadi mengajarnya juga lebih enak mengajar. Bukan kekurangan ya dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Oke, ini jauh lebih enjoy. Lebih enjoy, ya? betul. Oke. Nah, terus tadi saya dengar akan ada tampilan anak-anak gitu katanya ya. Iya, yang dari berbagai daerah gitu ya. Itu malah bikin semangat banget ya. Dan ngenalin anak-anak dengan beragam budaya Indonesia ya. Betul. Jadi di kami di kurikulum merdeka ini ada pada akhir kegiatan proyek itu kan akan ada pameran. Dan pameran itu untuk kelas 1 dan 4, tapi kelas lain ikut mendukung gitu. Jadi seperti kelas 5 ini mereka akan menampilkan makanan khas setiap daerah. Jadi dihubungkan dengan mata pelajaran IPS
tentang jual beli gitu. Tentang jual beli, Iya, dikaitkan. Jadi dikaitkan. apa pembelajarannya ini, kemudian implementasinya tadi makanan-makanan tadi. Iya. Kapan itu rencananya? Rencananya di tanggal 28 November ini sih rencananya. Luar biasa ya. Semoga acaranya lancar. Iya, jadi insya Allah Bu, doakan saja. Insya Allah kami di SCDN 02 ini sangat mendukung kurikulum merdeka. Ya, jadi nanti tampil tuh anak-anak tanggal 28 terkait dengan implementasi dari kurikulum merdeka yang memang sudah dilaksanakan setiap sekolah termasuk SDN Negeri Cideng 02. Semoga acaranya lancar, dimudahkan dan sukses ya Bu ya. Amin. Oke, demikian ya wawancara kita. Ya, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke.